Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Herawati, dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, di sini nanti kita akan mulai membahas tentang permutasi dan kombinasi. Namun sebelumnya, saya akan mencoba memberikan sedikit gambaran tentang perbedaan keduanya. Mau tahu bedanya? Simak video ini sampai selesai agar kalian lebih mudah memahami tentang perbedaan dari permutasi dan juga kombinasi. Perbedaannya di mana sih sebenarnya? Ya, perbedaannya itu terletak pada urutan objeknya. Kita akan bahas satu persatu untuk permutasi dan kombinasi. Untuk permutasi, di sini permutasi itu perhatikan urutannya. Jadi ketika kaitannya dengan urutan objek, itu berarti harus diperhatikan. Untuk kombinasi di sini perhatikan coret urutan atau bisa dikatakan tidak perlu memperhatikan urutan. Jadi untuk urutan objeknya tidak dibutuhkan. Menghafalkannya gimana? Mengingat-ingatnya gimana? Kalau saya biasanya ingat dengan cara lihat permutasi. Permutasi itu diawali dengan huruf P ya. Di sini diawali dengan huruf P. Nah, P itu berarti artinya adalah perhatikan. Jadi kalau kombinasi itu otomatis kebalikannya. Baik, sedikit gambaran perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Ketika saya mempunyai 3 huruf A, B, dan C, maka ketika kita akan menyusun susunan dari A, B, C ini, kita bisa membentuk yang pertama A, B, C. Bisa juga A, C, B. Berikutnya B, A, C. Berikutnya lagi B, C, A. Berikutnya adalah C, A, B. Dan yang terakhir C, B. Jadi di sini tadi sesuai penjelasan sebelumnya, permutasi itu perhatikan urutannya. Jadi di sini ketika kita mempunyai 3 huruf, maka ketika kita menyusun dengan urutan-urutan yang berbeda, ini sudah bisa dianggap ada 6 kemungkinan susunan untuk permutasi. Karena dalam permutasi ABC tidak sama dengan ACB, tidak sama dengan BAC, tidak sama dengan BCA, tidak sama dengan CAB, tidak sama dengan CBA. Kenapa dianggap tidak sama? Karena urutannya pun juga berbeda-beda. Namun dalam kombinasi, ketika kita diminta untuk menyusun susunan yang mungkin, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA sudah tidak berlaku lagi. Intinya, 6 kemungkinan ini, 6 susunan ini, kan unsur-unsur di dalamnya sama, yaitu A, B, dan C. Sehingga 6 bentuk ini dianggap satu, yaitu ABC. Ketika kita menyebutkan ABC atau BCA atau CAB, tiga-tiganya itu dianggap sama. Kenapa? Karena unsur-unsur di dalamnya sama, yaitu A, B, dan C. Jadi dalam kombinasi ini, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, walaupun urutannya berbeda, dalam kombinasi, karena kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, maka ke-6 bentuk tadi dianggap sama. Saya harap sudah agak sedikit ada gambaran ya. Sekarang untuk lebih memahami lagi, kita langsung ke contoh permasalahannya. Baik, sini yuk yang senang Conan ya, mungkin sudah mengenal tokoh-tokoh ini. Saya bacakan permasalahannya. Dalam sebuah grup detektif cilik terdapat 3 anggota, yaitu Ai Haibara, Ayumi Yoshida, dan Conan Edogawa. Di sini saya berikan lambang. Ai Haibara saya wakili dengan huruf H kapital. Ayumi Yoshida saya wakili dengan huruf Y. Conan Edogawa saya wakili dengan C. Jadi nanti untuk mempermudah ketika kita diminta menyusun, kita gunakan huruf-huruf ini. Dari permasalahan ini,
ada dua masalah yang saya sajikan. Yang pertama, dari 3 anggota grup tadi akan dipilih ketua dan wakil. Tentukan banyaknya susunan yang mungkin terbentuk. Yang kedua, dari 3 anggota yang ada akan dipilih tim yang terdiri dari 2 orang untuk mengikuti lomba. Berapa banyak kemungkinan tim yang terbentuk? Kelihatannya sama ya, dari 3 orang kita diminta untuk memilih 2. Tapi pada kenyataannya nanti dalam penyusunannya cukup berbeda. Kita langsung ke pembahasannya. Mulai dari permasalahan yang pertama. Dari 3 anggota grup akan dipilih ketua dan wakil. Tentukan banyaknya susunan yang mungkin terbentuk. Nah, dari 3 orang ini, H, Y, dan C, kita diminta untuk memilih ketua dan wakil. Berarti kan milihnya cuma 2 ya. Nah, maka kita akan coba selesaikan permasalahan ini. Dari 3 orang ini, yang pertama akan saya pilih, coba saya pilih H dan Y terlebih dahulu. Nah, namun ternyata karena di sini ada posisi ya, ada ketua dan wakil. Ketika saya memilih 2 orang ini, saya akan bisa membuat beberapa susunan juga untuk ketua dan wakil. Kemungkinan yang pertama, Ai Haibara akan saya jadikan sebagai ketua dan Ayumi Yoshida akan saya jadikan wakil. Atau bisa dituliskan H pada posisi ketua, Y pada posisi wakil. Ini kita tuliskan lagi kemungkinan yang kedua, yaitu kita balik posisinya. Ayumi Yoshida pada posisi ketua dan Ai Haibara pada posisi wakil. Atau bentuknya adalah Y pada ketua, H pada wakil. Berikutnya, tadi saya memilihnya H dan Y ya. Sekarang yang kedua, saya akan memilih H dan C. Ai Haibara dan Conan Edogawa. Saya coba buat lagi kemungkinannya. Tadi sudah 2 kemungkinan, berarti sekarang kemungkinan yang ketiga. Ai Haibara saya jadikan sebagai ketua dan wakilnya adalah Conan Edogawa. Sedangkan kemungkinan yang keempat, saya tukar posisinya. Conan sebagai ketua, sedangkan Ai Haibara sebagai wakil. Tadi sudah memilih 2 ya. Sekarang saya pilih 2 orang lainnya lagi, yaitu Y dan C. Ayumi Yoshida dan Conan Edogawa. Di sini akan saya tuliskan juga kemungkinannya. Kemungkinan kelima ya berarti. Nah, kemungkinan kelima, saya memilih Ayumi sebagai ketua dan Conan sebagai wakil. Sedangkan kemungkinan yang keenam, saya tukar posisinya. Conan sebagai ketua dan Ayumi sebagai wakil. Ada lagi kemungkinannya? Tidak ada. Jadi dari 3 anggota grup tadi, ketika akan dipilih ketua dan wakil, maka ternyata ketika kita coba daftarkan seperti ini, terdapat 6 kemungkinan susunan yang mungkin terbentuk. Maka di sini jelas untuk soal atau masalah yang pertama, karena HY dengan YH dianggap berbeda, HC dengan CH dianggap berbeda, YC dengan CY dianggap berbeda, maka jelas ini memperhatikan urutan. Jadi untuk masalah yang pertama, di sini kita selesaikan dengan menggunakan konsep yaitu permutasi. Itu dengan memperhatikan urutan. Sekarang kita coba selesaikan untuk masalah yang kedua. Dari 3 anggota yang ada akan dipilih tim yang terdiri dari 2 orang untuk mengikuti lomba. Berapa banyak kemungkinan tim yang terbentuk? Nah, orangnya sama. Tapi di sini kita diminta untuk memilih atau membuat tim di mana tim tersebut terdiri dari 2 orang. Kita akan coba selesaikan. Maka dari 3 orang ini, saya akan mencoba membuat tim yang pertama.
Tim yang pertama misalkan saya memilih H dan Y, Ai dan juga Ayumi. Kemudian tim yang kedua adalah yang dapat dibentuk berarti Ai dan Konan. Dan tim yang ketiga adalah saya pilih Ayumi dan Konan. Jelas perbedaannya ya. Jadi misalkan gini, kenapa kok ini saya tuliskan hanya satu? Kenapa enggak YH tidak dimasukkan ke sini? Coba kalian pikirkan, ketika saya memilih tim yang isinya adalah Ai dan juga Ayumi, sama enggak ketika saya memilihnya Ayumi dan Ai? Ya, sama. Jadi di dalam tim tersebut, siapapun yang saya sebutkan dulu, tapi ternyata tim itu ya isinya dua orang itu, yaitu Ai dan juga Ayumi. Begitu pula untuk yang ketiga, Ayumi dan Konan. Ketika saya menyebutkan Konan dan Ayumi, tetap nggak berpengaruh. Intinya tim itu terdiri dari Ayumi dan Konan. Walaupun dibolak-balik nggak masalah. Nah, inilah yang berarti tidak memperhatikan urutan. Sehingga masalah dua ini sebenarnya kita bisa menyelesaikannya dengan konsep kombinasi, yaitu suatu permasalahan yang tidak memperhatikan urutannya. Itu sedikit gambaran untuk perbedaan mendasar tentang permutasi dan kombinasi. Jadi untuk masalah 2, jawabannya adalah terdapat 3 tim yang mungkin terbentuk. Baik, saya harap dari contoh tadi kalian sudah bisa memahami perbedaan mendasar tentang permutasi dan kombinasi. Untuk melatih atau untuk menguji kemampuan kalian, coba saya berikan 1 buah permasalahan. Pembina ekskul basket akan membentuk tim inti untuk mengikuti lomba. Jumlah siswa kelas 11 yang mengikuti ekskul basket ada 12 siswa. Pembina hanya akan mengambil tim inti dari siswa kelas 11 saja. Untuk menentukan banyaknya kemungkinan tim yang terbentuk, metode apa yang dapat digunakan? Apakah permutasi atau kombinasi? Ingat, di sini kita belum belajar tentang jumlahnya atau banyaknya itu ada berapa ya, tapi hanya membedakan tentang teknik pengambilannya itu seperti apa. Silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar ya. Saya pengen tahu sebenarnya kalian sudah bisa memahaminya atau belum. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf jika terdapat banyak kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.